Adanya itu ketika kita masuk kuburan atau waktu mengambilnya, biasanya ada kayak orang teriak jangan, atau kayak anak kecil lari-larian, dan ada bayang-bayangan gitu, tetap ada. Itu ngambilnya malam hari apa siang hari, Pak? Tetap malam, Pak. Malam ya, Pak? Tetap malam. Itu biasanya kalau malam itu kan jam-jam tertentu, jam-jam 9 malam, 10 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, jadi ada hitungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Gundul TV. Kali ini perdana Gundul TV mencoba mengulik tentang usaha Pak Rohman. Pak Rohman ini adalah punya usaha pembuat minyak, bermacam-macam minyak, dari minyak bunga apa, dan banyak kejadian-kejadian aneh yang diceritakan nanti di Pak Rohman. Sebelum kita melanjut ke cerita Pak Rohman ini punya usaha, namanya usaha apa, Pak Rohman? Usaha art kios, Pak. Art kios. Itu sebenarnya di bidang kerajinan baru, tapi saya tambah di pengolahan limbah di minyak, dupa, dan lain sebagainya. Mungkin hari ini kan fokus di pembuatan minyak. Ya. Terus bahan-bahan untuk minyak sendiri itu apa, Pak Rohman? Kalau umumnya, Pak, bahan pembuat minyak itu cendana, gaharu, kayu-kayu wangi lain. Nah, tapi ada tambahan khusus. Beberapa orang itu pesan saya pembuatan minyak yang sangat unik dan langka. Contoh seperti minyak-minyak yang berbau mistis. Jadi kayak, Mas, ada pesanan ini, sama berani buat gak? Pesanan dari bunga kuburan. Oh, berarti gini, minyak itu nggak hanya untuk wewangian orang awam saja, jadi ada orang-orang khusus untuk spiritual ya, Mas? Khusus, Pak. Jadi mohon maaf, mungkin ada dukun-dukun kayak gitu, banyak sekali yang pesan ya. Alhamdulillah banyak sekali. Itu untuk ritual ya? Pertama untuk ritual, kedua juga biasanya untuk pengetesan. Maksudnya pengetesan gimana, Pak? Pengetesan gini, Pak, misalkan paling umum sekarang itu kan pengetesan tempat-tempat angker. Untuk diangkat. Oh, mengangkat barang-barang goib ya. Jadi ada berbagai versi, Pak. Mungkin saya sebutkan beberapa dulu ya. Pertama untuk ritual. Ritual itu biasanya untuk kayak jamas pusaka atau ritual klinik lainnya. Yang paling umum itu sebenarnya di jamas pusaka, Pak. Ada salah satu pusaka yang ingin minyak khusus, unik, dan sangat wingit. Itu minyak apa, Pak Rahman? Itu rata-rata minyak seperti kayak minyak bunga kuburan Kamboja. Itu khusus dipesan ya? Khusus. Kalau pusaka-pusaka atau hal mistis yang khusus itu dari bunga kuburan, pengen seperti itu aromanya, yang wingit-wingit. Itu untuk apa, Pak? Untuk pertama, setahu saya, Pak ya, itu untuk pusaka. Kedua itu ketika saya tanya lebih detail, itu ternyata untuk penarikan benda-benda goib di suatu misalkan tempat. Jenengan nih, daerah mana gitu. Dulu terkenal daerahnya jenengan itu ada kayak sejarah kerajaan atau apa, kan banyak benda-benda goib. Mengangkatnya itu biasanya pakai minyak khusus itu, Pak. Dan yang paling khusus itu yang pernah saya buat itu minyak gondol mayit, Pak. Minyak gondol mayit ya. Kayak gimana itu minyak gondol mayit? Gondol mayit itu menurut saya agak ya bisa dibilang serem, Pak. Jadi minyak yang non sewu, Pak ya. Orang yang meninggal hari-hari tertentu itu bunganya dibuat minyak, Pak. Oh, berarti gondol mayit itu bahannya dari bunga. Betul. Bunga ketika orang baru meninggal. Betul. Dan ada hari-hari khusus tertentu sebenarnya. Terus mohon maaf, untuk mencari bahannya itu apa ya, kesulitan apa gimana? Kadang-kadang ada spiritualis itu yang menyediakan bahannya, saya tinggal buatkan, atau saya ditantang membuatkan sendiri. Jadi kan saya harus
telepon teman-teman atau relasi, ada nggak di sana yang meninggal di hari ini untuk minyak gondomayit? Gondomayit. Nah, ini menarik untuk minyak gondomayit itu ketika mengambil bunga Ya, orang meninggal, apa nggak ada kejadian atau tantangan atau apa ya? Setelah mengambil itu ada gangguan kayak gimana itu? biasanya tetap ada, Pak. Adanya itu ketika kita masuk kuburan atau waktu mengambilnya, biasanya ada kayak orang teriak jangan, atau kayak anak kecil lari-larian, dan ada bayang-bayangan gitu, tetap ada. Itu ngambilnya malam hari apa siang hari, Pak? Tetap malam, Pak. Malam ya, Pak? Tetap malam. Itu biasanya kalau malam itu kan jam-jam tertentu, jam-jam 9 malam, 10 malam, jam 1 malam, jam 2 malam. Jadi ada hitungannya, Pak. Adanya itu ketika kita masuk kuburan atau waktu mengambilnya, biasanya ada kayak orang teriak jangan, atau kayak anak kecil lari-larian, dan ada bayang-bayangan gitu, tetap ada. Itu ngambilnya malam hari apa siang hari, Pak? Tetap malam, Pak. Malam ya, Pak? Tetap malam. Itu biasanya kalau malam itu kan jam-jam tertentu, jam-jam 9 malam, 10 malam, jam 1 malam, jam 2 malam. Jadi ada hitungannya, Pak. Sebenarnya saya hanya tim pembuatnya, Pak. Oh, yang ngambil berarti orang anu, nggak tim jenengan? Ada kalanya tim saya juga sendiri ikut. Ada kalanya juga misalkan nih, jenengan yang pesan, jenengan sediakan, saya cuma pembuatnya saja. Bu, dari mengambilnya sudah ada tantangannya, juga Ya. ada gangguan apa gitu. Itu dari segi untuk pengambilannya. Terus setelah itu diproses gimana, Pak? Prosesnya itu tinggal dibersihkan. Kita cuci pakai air, dikeringkan, lalu digodok di tangki penyulingan di belakang itu. Jadi mohon maaf, nggak ada ritual apa gitu? Kalau saya pribadi selama ini nggak ada, Pak. Mungkin kalau ada pesanan lagi, Mas tolong ditambahi ritual ini ya. Jadi ditambahi ritual, entah itu harus, misalkan paling umum ritualnya kan hari pembuatan minyak, lalu tambahan minyak lagi, atau doa-doa yang dibacakan sebelum membuat minyak, itu kan pesanan atau orang sendiri yang bilang. Terus untuk pembuatan minyak itu waktu malam hari apa siang hari? Tetap kalau khusus itu malam hari, Pak. Harus malam hari ya? Harus malam hari itu, Pak. Biasanya seperti ini kita persiapkan, nanti jam 1 malam baru dibuat minyak. Yang paling apa ya, yang paling berisiko tinggi atau paling banyak godaan minyak jenis apa, Mas? Yang saya utarakan tadi, Pak, minyak gondomayit itu. Gondomayit. Dari awal kita ambil, lalu kita misalkan nih kita ritualkan, ada yang kayak visi-visi atau obrolan, atau yang jalan-jalan biasa, bayangan, atau pas waktu kita menyuling itu, Pak. Paling nyata itu ketika pembuatannya, Pak, di belakang. Gimana, Mas? Misalkan nih kita masuk, kayaknya saya berdua sama jenengan buat minyak berdua itu. Jenengan itu di belakang. Seolah-olah jenengan ada di samping saya, tapi diam. Tunjuk-tunjuk kayak ngasih kode, kurang ini. Ketika saya tolak nggak ada. Itu si yang makam baru meninggal atau orang lain? Apa bayangan lain, Mas? Kebanyakan itu ya menyerupai teman kita yang kita ajak. Atau juga kadang-kadang ada bayangan yang orang meninggal juga. Yang tadi ya, yang bunganya diambil tadi. Nah, tapi lama-kelamaan kan ya kita sudah tahu, Pak, trik-triknya atau cara-caranya supaya nggak sampai kebayang-bayang itu kan kita sudah tahu. Yang penting kita pikiran fokus itu aman. Cuma yang saya tekankan di sini itu namanya minyak ritual pasti ada, nggak mungkin tidak, pasti ada gangguan. Pasti ada. Dari segi ketika pembuatan, pencarian bahan, atau ketika minyak keluar tiba-tiba hilang, itu kan pasti ya. Harusnya itu satu tangki itu keluar 50 mili, ternyata cuma 3 mili, 5 mili, itu pasti, Pak. Pasti ya. Kalau kita nggak jagongi atau kita nggak lihat setiap 1 jam, 2 jam, atau kita nggak tunggu, pasti hilang. Ada nggak ketika penyulingan minyak itu ya, gondomayit itu, terus
ada penampakan yang nyata gitu? Nyata itu kalau saya pribadi beberapa Pak, tapi kebanyakan rekan-rekan yang agak takut itu kesunyatan, kelihatan jelas. Kalau saya itu kadang-kadang lebih sering itu kayak bayang-bayang Pak. Kalau Jadi kalau ceritanya anak buah jenengan, kalau anak buah saya mungkin ketika hadir ini nanti bisa nyata itu kebanyakan itu tiba-tiba datang gitu Pak, wujud langsung. wujud langsung. Kayak apa wujudnya? Wujudnya itu wedon. Pocongan. Tapi kalau saya pribadi itu lebih ke wedon Pak. Bilangnya pocongan itu bagi saya itu bahasanya lebih cocoknya wedon. Bedanya apa Mas, wedon sama pocongan? Kalau saya pribadi Pak ya, wedon itu lebih yang sering jalan-jalan itu Pak. Kalau pocongan kan yang dimakamkan. Kalau saya, ya. wedon itu yang menghantui. Wedon itu yang negatif lah. Ya, yang pocongan itu kan yang sudah dikebumikan, yang dimakamkan. Yang jalan-jalan itu wedonnya. Kalau bagi saya loh ya, kalau ada beda pendapat ya silahkan. Nah, kayak contoh satu orang anak buah saya, namanya Gunawan atau siapa itu. Ketika saya ajak menyeliminya, tiba-tiba datang. Jadi datang itu nggak bisa kata-kata Pak. Wah, kayak agak merinding gitu, dia langsung kayak speechless atau matung gitu dia. Matung, habis itu kayak ngejer. Akhirnya saya tepuk, kenapa? Nggak berani bilang, langsung pulang. Besoknya itu 7 hari Pak, saya masuk kerja. Nggak masuk kerja. Kebayang-bayang terus. Terus Itu banyak kejadian kayak gitu. Terus Pak Firman untuk sama anak buah jenengan, ya, itu apa solusinya? Kok apa ya berani ketika dia membuat minyak padahal yang berisiko tinggi kayak gitu? kalau saya pribadi poinnya tetap di tantangan Pak. Kan saya itu paling suka ditantang Pak. Bisa nggak, bisa nggak, bisa nggak. Oh, saya buktikan ternyata saya bisa. Kedua tetap perputaran ekonomi. Ketiga untuk solusi supaya tetap bisa fokus itu pakai logika nyata Pak. Selama kita kerja bagus dan kita izin ambil bunganya dan sebagainya, kita izin kepada yang punya, bagi saya itu kan nggak mencuri ya, kan nggak masalah. Tetap berpikir positif kalau bagi saya, meskipun sering dihantui ketika tidur, tiba-tiba kebangun, tiba-tiba seolah-olah kita berada di sebelah makamnya apa-apa dan sebagainya. Kayak gitu ya. Ya kalau saya pribadi ya berarti pengingat supaya saya mendoakan beliau almarhum entah almarhumah. Dan rata-rata biasanya itu yang paling sering Pak, itu yang meninggal di Selasa Kliwon, Jumat Legi. Oh, jadi pengambilan bunga untuk minyak gondo mayit tadi itu rata-rata hari apa? Selasa yang Kliwon. Meninggal hari Selasa Kliwon sama Jumat Legi. Jumat Legi. Nah, kita harus ambil di malamnya Pak. Kan nggak etis toh Pak, kita datang sore-sore atau ketika makaman, nggak etis gitu apa. Tapi enggak mohon maaf, ketika ke makam bukan ketika hari Selasa Kliwon, terus apa malam hari ketika anak buah jenengan atau siapa yang datang mengambil itu pakai izin nggak sama orang-orang sekitar? Ya tetap Pak, diperbolehkan. Tetap. Ya diperbolehkan, yang penting kita kan bukan di dalamnya, bukan di dalam makamnya. Maksudnya bukan gali. Betul. Hanya yang di atas. Nanti kan kita ganti, entah itu kita ganti doa atau kita ganti apapun kepada almarhumah. Atau enggak diganti bunga lagi? Enggak. Besoknya Pak. Besoknya diganti bunga. Besoknya diganti bunga. Kalau langsung kan apa ya Pak ya? Saya sih nggak pernah seperti itu. Besoknya mungkin saya bantu doa atau saya ganti bunga. Tapi yang saya cari kan gondolnya, namanya kan namanya kan gondo mayit. Gondo mayit maksudnya itu bau mayit. Betul. Bau mayit. Bau mayit. Terus mohon maaf, itu masih banyak nggak Mas Roman yang pesan minyak gondo mayit itu? Beberapa Pak. Beberapa. Itu khusus untuk ya ritual apa perdukunan ya? Ritual perdukunan. Saya tadi zaman bilang apa ya? ketika membuat minyak ada perkataan, ada apa ya? Bisikan. Oh jadi cupuk. Jadi cupuk. Betul. Itu dari mayitnya tadi Mas.
Kalau saya pribadi bukan dari mayitnya, Pak. Gimana? Dari sekitarnya, Pak. Bisikan, maksudnya bisikan goib itu? Iya, enggak. Kalau saya pribadi tetap saya arahkan ke logika itu kayak suara-suara yang di samping kuburan atau samping makam itu. Oh, itu terjadi waktu pengambilan, Mas? Bukan pembuatan minyak? Pembuatan minyak itu biasanya sering kayak dijawil, kayak jenengan di belakang, terus merinding, mengkorok atau bahasanya. Nah, kedua juga biasanya bayang-bayang, misalkan jenengan di sini kan bayang satu, Pak. Biasanya itu rata-rata bayangnya kita tiba-tiba ada berapa banyak orang gitu. Nah, itu yang real di saya lihat. Nah, tapi kalau anak-anak yang mungkin ada kelebihan khusus atau yang ketakutan atau yang misalkan kayak saya mungkin agak berani itu ya kuat aja, Pak. Tapi kalau yang lain tiba-tiba blogor kelihatan di depan mata. Itu yang ekstrim itu? Yang ekstrim itu. Sampai bekas saya itu 7 hari, hampir 7 hari nggak masuk. Katanya itu setiap mau tidur atau menatap ruang yang gelap atau apa kelihatan terus. Terus ini produk jenengan ini ada Ya. sekitar ini yang kode mayit? Saya sembunyikan, Pak. Oh, anu. Iya. Skip dulu, Pak. Kalau jenengan mau lihat ya silakan, Pak. Peti aku, Mas. Ya, nanti ditolet dulu, diharum biar tahu aromanya mayit. Terus selain untuk kegunaan tadi apa? Sajiannya, makanannya, kodam-kodamnya kan kodamnya nanti disuruh apa-apa, terserah dia, Pak. Berarti buat pesugihan bisa, Mas? Oh, saya kurang tahu di situ, Pak. Oh, anu skip ya? Ya, mungkin skip atau kalau jenengan ingin tahu lebih dalam ya silakan. Ada saya juga simpen, Pak. Mungkin jenengan langsung coba. Misalnya kayak cerita-cerita orang-orang itu kan tuyul misalnya. Orang yang beli tuyul itu habis dikasih makan terus disuruh bekerja kan gitu. Betul, kan? Mungkin seperti itu logikanya. Tapi rata-rata kan nggak semudah itu, Pak. Mungkin ada sesajinya, ada minyak-minyaknya, ritual khususnya gitu. Nah, saya kan melihat peluang di situ, Pak. Belum ada yang bisa membuat secara real, nah, saya di situ, Pak. Mohon maaf. Jadi tugas jenengan itu hanya menjual minyak. Betul. Terserah itu dibuat apa. Terserah itu dibuat apa. Resiko ditanggung penumpang, Pak. Gitu. Contoh lah ketika orang buat arit ya, berarti terserah buat apa. Yang penting ini untuk positif lah. Yang penting saya totalitas di pembuatannya, saya benar-benar bilang murni ya murni, campuran ya campuran, Pak. Kadang-kadang ada orang yang bilang, ini ada ekstrim lagi, Mas, saya ingin minyak yang unik. Dari bunga A, B, C sampai Z. Contoh biasanya akan ada, Pak. Jangan kan tahu beberapa tempat pepunden. Ya, ada bunga-bunga bekasnya itu dan sebagainya. Mas, ini ada bunga dari ini dan makam-makam ini. Tolong dibuatkan minyak, bisa nggak? Oh, tantangan kan, Pak, bagi saya. Itu namanya bunga minyak apa, Mas? Kalau itu saya nggak pernah tahu, Pak. Pak request gitu ya? Requestnya gitu. Jadi request membuat minyak. Betul. Khusus bahannya bunga dari punden-punden atau makam-makam yang kan banyak nih, Pak. Beberapa orang itu suka ziarah. Ya, ziarah ke tempat-tempat, entah itu tempat bagus atau tengah-tengah atau kurang bagus, itu masih ada bawa, entah itu bunga, entah itu apa, dikumpulkan sama beliau. Saya ditantang untuk membuat minyak. Buat itu. Berarti bahannya dari mereka. Kalau toh saya disuruh ditantang untuk mencari bahannya sekalian, ya silahkan. Itu ada nggak mistisnya di situ? Mistisnya di situ itu yang paling serem menurut saya pribadi, Pak, ya. Ya kayak gini. Saya sebatas bayangan, Pak. Jadi kelihatan kan saya kadang 2 orang, 3 orang yang buat minyak. Jadi gini bayangannya kelihatan banyak orang, Pak. Ditungguin kayak gitu. Iya. Dan itu tetap, Pak, mengkorok dan sebagainya itu tetap. Dan yang paling agak serem, Pak, ya. Saya berhubung ada contohnya itu. Biasanya itu dari Lawon juga, Pak. Maksudnya dari Lawon? Lawon itu kan ada beberapa, entah itu saya nggak tahu ya beliau dapat Lawon dari mana. Minyak dari Lawon, Pak. Tuh, membuat minyak dari bungkusnya kainnya orang meninggal atau Lawon. Ya itu, tapi saya nggak berani cerita detail loh, Pak, ya. Tapi bisa buat minyak itu? Tetap bisa, Pak. Kalau saya pribadi tetap bisa. Tetap ada campurannya, ya. Nggak langsung full itu. Jadi Oh, buat syarat
Mungkin buat Sarah. Itu gimana Mas ekstrimnya? Itu asing sekali Pak. Gimana, Itu Mas? baru, ini diceritakan real apa enggak? Ya, real. Contoh apa? Nyata. Contoh enggak Pak? Contoh. Salah satu contohnya Pak. Ini dari Ya, itu ditambah minyaknya, ditambah bahan-bahan pembuat minyak lain, pengepul lain saja untuk minyak. Dan real nyata itu baru kali itu saya sampai hampir 2-3 harian seperti mengikuti saya terus Pak. Saya sampai nggak berani pulang Pak. Itu yang punya rawon tadi. Ya. Itu ngambilnya ketika sudah meninggal. Saya nggak berani tanya Pak. Orangnya soalnya sampai sekarang belum datang-datang Pak. Pesanannya sudah selesai, sudah dibayar, tapi orangnya belum datang-datang. Banyak dari orangnya. Iya. Nah itu yang ekstrim menurut saya Pak. Sampai kemarin itu hampir 2 harian kan saya nggak pulang. Saya takutnya itu nanti anak saya sapapan. Jadi saya tidur gudang sini Pak. Selama 2 hari itu. Menjaga. Paling ekstrim lagi Pak. Ketika saya malam-malam atau agak petang, surup-surup. Iya. Ketika mau mandi itu. Di air itu. Jeding atau apalah bahasanya itu. Kelihatan Pak. 2. Bayangan saya, bayangan orang yang meninggal. Akhirnya saya bilang loh. Aku yang mau kon gawe tok. Lek sing takon ya takon sing duwe. Sampai jawab. Iya, itu salah satu trik saya. Kalau berkali nggak sampai bisa, ya sudah Pak, langsung saya kembalikan ke orangnya. Akhirnya saya nyerah gitu aja. Tapi selama ini belum sampai tahap menyerah Pak. Terus itu minyaknya namanya apa? Belum ada minyak, belum ada Pak. Berarti minyak itu kadang ada request itu. Tapi ekstrim gitu. Kalau jenengan tanya perihal ekstrim ya saya jelaskan total Pak. Kalau umum ya seperti kayak gini, umum mungkin orangnya yang tahunya kayak candu putih, candu hitam dan sebagainya. Ya bagi saya ya standar Pak. Ya memang ada segi mistisnya, tapi nggak se ekstrim yang kayak tadi yang saya sebutkan di awal tadi. Sampai saya di baskom itu atau di jeding itu ketika saya mau mandi kelihatan. Itu waktu menjelang maghrib apa pagi, mandi pagi? Asar Pak, asar menjelang maghrib itu surup-surup itu apa Pak? Habis asar mau menjelang maghrib itu. Sandi Olo. Nah itu mungkin Pak. Sandi Olo. Kalau bagi saya pribadi selama bekerja di sini Pak ya, bekerja usaha saya ini, yang paling bahaya menurut saya itu Sandi Olo Pak sebenarnya. Gitu Mas. Kalau saya, kalau malam kan mungkin orang sudah mikir wah malam ini banyak orang berkeliaran atau jin-jin atau makhluk halus berkeliaran. Tapi kalau bagi saya itu Sandi Olo. Mas dulur iki mengkorok aku dulur manggon kene. Terus jadi cerita tadi apa? Ya. Tentang minyak kondom mayit. Ya. Terus pesanan minyak dari lawon. Dari kainnya orang meninggal. Ya. Itu nyata Mas. Nyata.